Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat untuk Profesor Usep Suhud MSI PhD selaku dosen pembimbing pertama saya, kemudian Bapak Adnan Kasofi SPD MBA selaku dosen pembimbing kedua saya. Saya Muhammad Arifin Ridwan dengan NIM 17106210884 dari program studi bisnis digital ingin mempresentasikan judul penelitian yaitu faktor dan efek jangka panjang FOMO terhadap niat pembelian ulang konsumen, studi kasus tren mega cuan di media sosial TikTok. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi penelitian ini. Di era yang serba digital, media sosial telah berkembang dari sekedar sarana interaksi antar pengguna menjadi alat yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Melalui strategi pemasaran, peran-peran dari influencer, dan juga algoritma yang semakin dipersonalisasikan, media sosial ini mampu mendorong konsumen dalam memilih produk ataupun jasa. Menurut data dari Databox pada awal tahun 2025, pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai total 143 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi yang sangat besar dalam menjangkau target pasar bisnis. Lalu, salah satu yang menjadi faktor membuatnya media sosial begitu efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah aspek psikologis atau yang sering terjadi saat ini adalah FOMO atau bisa disebut fear of missing out. FOMO itu bisa didefinisikan yaitu rasa cemas yang tinggi terhadap ketidakhadirannya individu dalam pengalaman yang bermakna, menyenangkan, ataupun berharga yang sedang dinikmati oleh orang lain. Dalam konteks sosial media, dapat diartikan bahwa FOMO ini adalah rasa khawatir dari seseorang atau individu akan tertinggalnya suatu tren yang sedang terjadi. Menurut dari data Statista, per Juli tahun 2024, TikTok sekarang menjadi salah satu platform terpopuler di Indonesia dengan total 157,6 juta pengguna yang aktif dengan rata-rata penggunanya sekitar 3,5 jam per hari. Lalu salah satu contoh dari fenomena viralnya suatu tren adalah fenomena mega cuan. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial berhasil mendorong keputusan penggunanya untuk melakukan pembelian. Dan tren ini bermula pada tahun 2022 lewat review food blogger dan juga didukung oleh harga yang terjangkau dari produk mega cuan itu sendiri. Mega cuan ini merupakan franchise restoran yang mengusung ide mie pedas dengan berbagai tingkat level kepedasannya dan didirikan pada sekitar tahun 2016 di daerah Malang, Jawa Timur. Mie gacuan ini sekarang sudah berhasil berkembang pesat dan sekarang memiliki sekitar 240 gerai di seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya juga di sini terdapat tabel yang menampilkan total likes dari akun TikTok masing-masing franchise sejenis dari mie gacuan. Di sini ada Wena, Wismi, dan sebagainya. Hal ini di tabel ini menunjukkan bahwa mie gacuan memiliki total likes yang cukup signifikan dan mendominasi dari franchise sejenisnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mie gacuan ini berhasil memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasarannya sehingga mampu menciptakan tren yang viral dan mendorong calon konsumennya untuk membeli atau konsumennya membeli ulang. Lalu terdapat manfaat penelitian dari penelitian ini terdapat teoritis yang diharapkan membawa wawasan, informasi, serta pengetahuan untuk para akademisi di bidang pemasaran digital, khususnya dengan topik penelitian yaitu efek jangka panjang dan faktor pemicu dari fear of missing out terhadap konsumen. Lalu yang kedua, manfaat secara praktis, dapat diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pelaku bisnis untuk merancang strateginya strategi pemasarannya di media sosial, yaitu yang mampu membangkitkan rasa FOMO atau takut akan tertinggalnya tren sehingga dapat memicu konsumen untuk melakukan pembelian dan memperkuat loyalitas pelanggan. Lalu landasan teori yang digunakan di penelitian ini yaitu teori SOR atau stimulus, organism, dan juga response. Stimulus merupakan rangsangan eksternal yang diterima oleh individu, contohnya seperti konten sosial media, lalu misalnya juga komentar-komentar di sosial media ataupun promosi yang menarik perhatian seseorang ataupun individu. Untuk organisme sendiri merupakan reaksi internal ataupun
reaksi secara psikologis dari seseorang ataupun individu setelah menerima stimulus sebelumnya, yaitu seperti timbulnya rasa fear of missing out ataupun FOMO. Dan yang terakhir terdapat response, merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tindakan nyata yang dilakukan oleh individu akibat reaksi internal sebelumnya. Contohnya seperti melakukan pembelian ataupun melakukan pembelian ulang. Teori SOR ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1974 oleh Mahrabian dan juga Russell, dan teori ini juga mendapat pengakuan dari para peneliti lain dan sudah menjadi model teoritis yang cocok untuk melakukan perilaku konsumen, sehingga penelitian ini cocok menggunakan teori SOR. Selanjutnya, variabel dari penelitian ini terdapat social media influencer, yang dimana social media influencer itu dapat didefinisikan merupakan seseorang atau individu yang berhasil membangun jaringan pengikutnya secara besar di media sosial dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sikap, preferensi, dan juga keputusan audiens mereka melalui konten yang mereka bagikan di berbagai platform media sosial. Untuk indikatornya terdapat influencer trust, influencer expertise, similarity, clarity, dan juga influencer impact. Selanjutnya terdapat social media engagement yang merupakan tingkat interaksi antar pengguna dengan konten di platform media sosial, dan hal ini dapat dinilai dari berbagai bentuk, seperti contohnya menekan tombol likes, lalu komen, dan share, ataupun tindakan sejenis lainnya. Untuk indikatornya terdapat viewing activity, following activity, commenting activity, sharing activity, dan juga like or disliking activity. Selanjutnya EWOM atau Electronic Word of Mouth, yang merupakan segala bentuk ulasan positif maupun negatif yang dibuat oleh pengguna media sosial. Segala bentuk ulasan positif maupun negatif yang dibuat oleh pelanggan yang berpotensial maupun pelanggan aktif, dan juga pelanggan lama yang sudah mengenal suatu produk ataupun jasa dari suatu perusahaan. Hal ini memungkinkan konsumen untuk berbagi pengalaman mereka dengan pengguna lainnya dibandingkan dengan tradisional, yaitu WOM, word of mouth. Untuk indikatornya terdapat EWOM credibility, quality, consultation, usefulness, dan juga EWOM knowledge equation. Lalu selanjutnya terdapat fear of missing out atau FOMO, yang dimana suatu keadaan psikologis yang merefleksikan kecemasan atau kekhawatiran secara terus-menerus yang terjadi pada individu tentang melewatkan pembaruan ataupun tren di media sosial. Untuk indikatornya terdapat emotional anxiety, regret avoidance, lalu impulsive buying, dan juga habitual exposure. Lalu terakhir terdapat repurchase intention atau niat pembelian ulang, yang dimana ini merupakan kemungkinan evaluatif bahwa seorang pelanggan akan terus-menerus membeli produk ataupun jasa dari penjual ataupun perusahaan yang sama yang telah mereka gunakan sebelumnya. Untuk indikatornya terdapat future purchase intention, purchase frequency, lalu juga additional loyalty, product engagement, dan juga recommendation intention. Lalu untuk rangka penelitiannya sesuai dengan teori SOR terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, social media influencer berpengaruh positif dan juga signifikan terdapat FOMO. Lalu yang kedua terdapat social media engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap FOMO. Lalu yang ketiga, EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap FOMO. Dan yang terakhir, FOMO berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Lalu selanjutnya untuk waktu penelitiannya dimulai dari Desember 2024 hingga April 2025. Lalu lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan penyebaran kuesioner penelitian ini adalah daerah Jakarta. Lalu untuk desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan data numerik yang diukur dan dihitung guna mencapai tujuan penelitian. Lalu untuk sampelnya ditentukan sebanyak 250 responden dengan kriteria responden yang
yang tinggal di daerah Jakarta, lalu sudah menggunakan TikTok dan juga sudah pernah membeli produk mie gacoan. Untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih responden yang memiliki kriteria khusus atau relevan dengan tujuan penelitian dan menggunakan skala Likert skor 1 sampai 6. Hal ini bertujuan agar responden tidak memiliki opsi netral sehingga mereka terdorong untuk memberikan sikap yang lebih jelas baik positif maupun negatif terhadap pernyataan yang sudah diberikan. Lalu selanjutnya untuk teknik analisis datanya, penelitian ini menggunakan uji validitas yang dimana menggunakan software SPSS yang dimana data akan valid jika nilai autoloadingnya lebih besar dari 0,7. Lalu ada kedua uji reliabilitas yang dimana menggunakan crossbench alpha dengan nilai jika kurang dari 0,6 akan dianggap buruk, 0,7 sampai 0,8 dapat diterima atau toleransi, dan jika lebih besar dari 0,8 menunjukkan reliabilitas yang baik. Lalu terakhir ada uji hipotesis yang dimana dilakukan menggunakan metode structural equation modeling atau SEM dengan software AMOS versi 26. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.